Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sawung Gandring dari Kelangenan Dadi Seduluran. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menonton. Sekarang kita di Pacitan, tepatnya di Donorojo. Ini di tempatnya Om Bambang. Om Bambang Andaru. Facebooknya bisa lihat di WA, di apa ya? Deskripsi di bawah. Langsung saja, karena ini sudah tertata rapi di sini apa, pasti jenengan sudah mengira-ira. Lanjut. Selamat siang Om. Selamat siang. Ini aktivitasnya apa ini, kesibukannya ini? Aktivitas nyantai ini habis panen. Oh, habis panen ya? Oke, habis panen ya ini. Panen Madu. madu lanceng. Nah, madu lanceng dan madu lebah ada juga Om. Ada. Nah, sekarang kita mungkin di suasana pandemi ya ini. Suasana pandemi ini kan banyak sekali Om yang membutuhkan suatu istilahnya apa ya, peningkat imun dan peningkat daya tahan tubuh itu ya, termasuk yang sedang banyak dibicarakan adalah madu. Nah, dan bahkan Om Bambang ini sudah sebelum pandemi ya untuk Ya, madu sendiri. sudah berjalan kurang lebih ya 6 tahun. 6 tahun 6 di tahun lebah. lebih ya. Itu dari mana Om? Inspirasi mendapatkan sebuah inspirasi kok bisa budidaya lebah itu bagaimana itu? Ya, awalnya cuma iseng-iseng. Kita kadang pergi cari makan kambing. Itu melihat ada sarang lebah, kita ambil. Kadang itu ada madunya, ada itu inspirasi pengen dipiara. Berarti mulainya dari ketidaksengajaan ya? Ketidaksengajaan. Oh, itu berarti. Dan untuk pembibitannya sendiri, karena lebah itu kan banyak sekali dari teman-teman, bahkan saya juga pernah mencoba itu yang namanya lebah itu pas sudah dibikinkan sebuah wadah atau Iya. nah, itu ternyata kok bahkan itu beli di kotak itu kok kadang bubar itu hilang ya teman-teman ya, pergi. Itu untuk mendapatkan bibit itu bagaimana Om untuk di sini sendiri, untuk di Bandagina? Kalau dari ini kan ada itu, dari kotak budidaya itu ada sekat ratu. Oh, sekat ratu. Iya, sekat ratu itu mengantisipasi ratunya tidak kabur. Oh, jadi di lebah itu ada ratu yang Iya. yang menjadikan koloni itu tetap diam Iya. di situ ya. Iya. Oh, jadi begitu. Mungkin ya ini adalah ilmu yang baru tentunya untuk saya, dan mungkin teman-teman yang di rumah itu bisa mencoba. Karena madu ini prospeknya, kita tanya langsung aja, untuk prospeknya madu ini bagaimana ini Om? Dari segi apa ya, ekonomis lah. Dari Ya, segi segi ekonomis ya. Alhamdulillah nih, untuk dari pemasukan dari hasil madu ya alhamdulillah lumayan ya. ya, Iya. Lumayan. Jadi memang itu ya, yang namanya usaha itu barangkali di era pandemi yang sedang serba susah ini menjadi peluang ya Om ya. Iya. Nah, ini sedikit sekarang kita ngulik bagaimana untuk ilmunya dari penanganan lebah yang baru diambil dari hutan ataupun dari perkebunan itu sampai ke kotak budidaya. Itu bagaimana Om? Bisa diceritakan sedikit lah Om? Itu awalnya awal dari lebah hutan, ambil dari hutan, itu diambil ratu beserta koloninya. Itu beberapa hari perlu pengawasan sebelum koloni membuat sarang. Jadi itu dibawa dari hutan ya? Dari hutan ya. Dimasukin yang gelodok, Oke. di kotak tadi, terus ada sekatnya itu tadi, itu Iya. diawasi, tetap harus ada istilahnya, ora terus malah dijarke meneneng kono gitu enggak? Tetap ada pengawasan khusus.
Oh, tentunya untuk memberikan apa Om? Itu untuk pengawasannya sendiri apa treatment mungkin apa ada? Kalau koloni kabur biasanya diambil, dimasukkan lagi. Oh, gitu toh. Tak kirain itu kalau sudah dimasuk ke kotak itu malah jangan sering-sering ditengok. Yaitu kalau koloni tidak kabur itu mungkin koloni cocok sama lokasi, sama tempat. Nah, berarti itu cocok-cocokan dengan tempat ya. Ada kriteria sendiri Om, tempat-tempat yang sekiranya untuk lebah. Karena kok saya melihat itu di sini kan suasananya enak ya, banyak bunga-bunga, enak sekali suasana itu. Apakah ini memang disetting untuk agar si lebah itu menjadi nyaman atau? Iya. Berarti memang dipersiapkan vegetasi. Oh gitu. Jadi memang menyediakan tempat dulu, baru nanti kita lakukan pemindahan bibit. Itu seperti itu. Nah, untuk lebah sendiri yang lebah bisa dikatakan lebah liar yang dijinakkan, yaitu istilahnya lebah liar yang dijinakkan ya. Iya. Itu untuk panen sendiri itu biasanya setiap ada jangka waktunya atau tidak Om? Kalau yang diglodok manual itu yang masih diglodok dari pohon randu, dari pohon kelapa itu biasanya musim-musim kemarau. Tapi kalau yang di kotak budidaya seperti yang ada ini, kita panen madunya yang di atas. Ntar tuh si anakan tolonan dikembalikan pakai tali. Ntar setelah 2 hari atau 3 hari dilepas tali, udah merekat, udah nyambung lagi gitu nyambung, ya. Jadi itu selain untuk menjaga si apa ya, kualitas madu, juga menjaga si Iya. lebah itu biar tetap koloni tetap bagus. Oh iya. Jadi tidak rameng sekali panen nih istilahnya gitu ya. Nah, untuk di sini mungkin yang di sini ini tidak banyak ya, mungkin bisa dibilang tidak banyak karena untuk menjaga kualitas ya, itu ditaruh ya. di tempat-tempat lain, nitip itu untuk menjaga kualitas agar ketersediaan makanannya itu mungkin selalu ada mungkin ya. Oh itu, jadi memang walaupun skalanya bisa dikatakan skala yang terbatas di lingkungan, tapi ternyata di area-area tertentu dari Om Bambang ini juga menaruh dari lebah-lebah tersebut agar bisa lebih berkembang biak mungkin ya, dan madunya bisa lebih bagus. Nah, dan sekarang ngomong-ngomong untuk dari segi madu, perbedaan antara kan ada toh, itu mungkin ada siasat untuk menyiasati si Yosok kadang-kadang, yaitu saya tetangga itu yang memang untuk madu konsumsi ya, konsumsi sendiri itu sok diberi pancingan. Itu kalau menurut Om Bambang itu bagaimana itu? Pancingan seperti diberi makan. Mungkin itu. Ya kalau dari segi kualitas ya mungkin kurang bagus. Soalnya ya hasil madunya gimana ya? Kalau yang alam kan ambil nektar alam. Kalau yang diberi makan kan khusus dari si makanan itu. Jadi berpengaruh kepada kualitas madu. Jadi untuk punya Om Bambang ini madunya memang benar-benar dari alam liar ya. Jadi tidak ada pakan-pakanan, memang di sini ya diberikan tempat, tapi diberikan makan pun makanannya juga alami. Misalkan ditaruh bunga, ditaruh apa ini, buah-buahan, itu kan supaya untuk disesep itu apa itu bahasa Indonesianya, nanti di deskripsi silakan komentar. Itu seperti itu untuk menjaga kualitas juga ya, tentunya ya. Nah, untuk dari mungkin sekarang kita ke penjualan. Untuk penjualan sendiri apakah ada kesulitan Om? Ya untuk penjualan tidak. Ya alhamdulillah penjualan kurang stoknya. Stoknya kurang. Berarti ya, memang ke permintaan pasar mengenai madu ini memang bisa dikatakan banyak ya? Ya alhamdulillah. Itu mungkin bisa menjadi peluang untuk jenengan bagi yang di sekitar
Pacitan sini, mungkin ada yang mau belajar langsung ke sini sambil Ngopi. ya, ngopi dan membeli madu, itu silahkan datang di lokasinya. Mana Om di sini Om lokasinya? Om? Dusun Genteng, Desa Donorojo. Dusun Genteng, Desa Donorojo. Om Bambang Madu. Wis. Bambang tawon elik Mas. Bambang Madu gitu. Nah, itu untuk dari segi madu sendiri. Nah, untuk dari madu sendiri kan ada dua ya teman-teman ya. Itu ada madu lebah apa sih? Lebah biasa ya, lebah biasa. Ya, lebah apis serana kalau di sini, sama kelanceng. Sama kelanceng. Lah, sekarang kita bahas untuk yang kelanceng sendiri. Karena ini mungkin tidak semua petani lebah itu, petani madu yang menghasilkan madu itu banyak yang dari lanceng. Itu enggak, kebanyakan lebah. Tapi di sini ada sebagian lanceng yang juga sudah dibudidayakan, bisa dipindah di rumah. Itu mungkin ada trik khusus untuk lanceng, karena saya pikir di lanceng ini lebih rumit mungkin ya itu ya, tapi nggak tahu saya juga, ini saya ngangsu kawruh. Itu bagaimana perbedaannya, apa itu untuk dari lanceng dan lebah? Perbedaannya dari kualitas madu lebih bagus lanceng, tapi untuk hasil madunya lebih banyak yang lebah apis serana. Lebah apis serana itu mungkin lebih genjah ya, ya, lebih hasilnya lebih banyak. Untuk dari kelanceng sendiri terbatas, tapi kualitas jelas lebih baik lanceng. Nah, untuk penanganannya sendiri Om, setelah dipanen itu bagaimana? Prosesnya manual, proses madu mentah, langsung diperas saja ya. Begitu ya. Oh gitu. Nanti kita akan praktekkan juga perasnya, tapi sebelumnya kita cari tahu dulu untuk pemindahan itu apa juga ada sistem apa ada istilah ratu-ratu seperti tadi atau enggak Om kalau si lanceng ini? Ada juga, tetap ada. Itu kurang lebih sama atau? Ya hampir sama, cuma kalau dari apis serana kita ambil ratunya, koloni sudah mau ngikut. Tapi kalau dari kelanceng kita pindah semuanya, misalnya dari bambu hasil bolang kita buka, kita pindah semuanya. Berarti nggak ikut terbang tapi diboyong. Iya, diboyong semuanya. Diboyong. Oh, berarti ada perbedaan. Mungkin Anda jika suka pas ramban-ramban atau apa itu ada lanceng, itu seperti itu cara mindahnya. Nah, itu setelah dipindah itu nggak kabur Om? Ya, kalau itu kadang ada yang kabur, kadang ada yang tidak. Itu ya. Ya bejo-bejan berarti. Ya bejo-bejan. Tapi oke bejone. Karena apa? Karena di sini banyak sekali lancengnya. Nah, di sini saya juga melihat perbedaan antara tempat si lebah itu sendiri. Itu ada kotak dan ada semacam apa ya itu namanya, kendil apa ya? Kendi ya. Kendi ya itu. Itu kenapa Om kok dikasih kendi itu? Ada apa sebenarnya, ada trik khususnya atau maksud tertentu gitu? Ya itu cuma diambil dari nilai seninya saja. Oh, estetika ya. Estetika ya. Oke, berarti jenengan tidak perlu kendi apabila kalau belum bisa melubangi itu kita susah itu melubangannya itu ya. Itu jenengan pakai glodok kayu pun bisa ya? Bisa. Nah, pakai bambu cuci bersih, dibuka belah itu bisa. Juga bisa. Jadi sebenarnya tidak banyak makan tempat ya? Iya. Luar biasa. Ini patut dicoba, patut dibudidayakan. Nah, yang namanya lebah dan lanceng itu lebah ya. Nek lanceng mungkin nggak nyengat ya Om? Iya, kalau lanceng tidak menyengat, cuma gigit. Cuma gigit. Gigit kok lancengnya? Gigit. Oh. Nah, itu bisa menyebabkan iritasi melenting-melenting, bindol-bindol gitu nggak Om itu kalau lanceng? Tidak. Enggak. Tapi kalau lebah kan biasanya ya? Biasanya nyengat. Itu ada itu triknya apa Om Bambang ini supaya iritasinya nggak begitu nggak bengkak gitu. Ya itu perlu, sebenarnya ada tuh
istilahnya terapi khusus. Mulai dari kalau biasanya yang disengat sebelah sini itu kan bengkak gitu ya. Awal-awal itu ya sengaja disengatkan sebelah sini kan nggak kelihatan. Ntar kalau lama-lama ya kebal. Kalau yang pakai apa itu penanganan ya sebelum bertarung sama lebah itu minum madu sedikit, atau bekas sengatan diolesi madu apa bunga-bunga yang ada kadar air. Oh gitu. Itu nanti bisa mengurangi iritasi ya. Ya. Nah, itu tapi mungkin tidak langsung sembuh, cuma mengurangi ya. Ya karena ya perlu proses itu tadi. Jadi penanggulangannya di sini tradisional, menguatkan dari si sengatan itu sendiri dengan cara menyengat-nyengatkan tadi ya. Iya. Itu sangat unik sekali. Mana aku ketok ora spray ya. Itu seperti itu. Nah, dan lagi daripada kita ngobrolin ngalor ngidul lah, terus madu itu kalau di situ itu kan asli toh Om? Asli ya, bener di sini asli ya? Ya, asli. Garansi asli. Tes model piye wae manut. Ya, siap tes model piye wae, asal tesnya itu juga valid loh ya, nggak abal-abal ya, nggak abal-abal celupirek dan sebagainya ya. Itu valid, insya Allah di sini valid. Dan untuk harga sendiri, dari yang paling sini Om, ini bisa dijelaskan berapa mili? Dan ini 100 mili. 100 mili itu ya, biasanya dibanderol biasanya 50.000. Kalau yang ini 150 mili 75.000. Kalau yang ini 250 mili 100.000. Kalau yang besar 500 mili 200.000. 200.000 ya. Nah, tapi hasil dari produk madu sini nggak bisa bersih seperti yang dijual di toko-toko. Ada kotoran-kotoran, terus benar cuma perasan sarang. Oh, berarti karena memang pengambilannya masih manual, tradisional ya. Tadi ya. Kadang ada hasil bolang tanah nih. Tapi itu nggak apa-apa ya Om ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya karena memang semuanya dilakukan tanpa mesin, tanpa alat bantu yang lain kecuali ya torong dan sebagainya itu ya. Jadi memang fresh, pokoknya fresh. Bahkan kalau pas posisi mau panen itu jenengan pantau di Facebooknya Om Bambang ya, Bambang Andaru, nanti tak sertakan di deskripsi. Pas wayah mau panen sampean ke sini melihat panennya langsung dibeli pun boleh, bisa mungkin ya. Bisa ya Om ya? Bisa ya. Oke. Nah lanjut, untuk di era sekarang itu kan eranya digital ya, bisa dikatakan internet. Nah untuk dari internet sendiri, apabila mungkin nanti teman-teman ini yang mungkin di luar kota atau sebagainya itu pengen madu yang orisinil ataupun yo pengen ngelarisi istilahnya itu ya. Om Bambang ini untuk pengiriman kirim-kirim itu bisa dilakukan di sini? Bisa, insya Allah bisa. Tentunya dengan ongkos kirim yang menyesuaikan ya? Iya. Menyesuaikan. Jadi kirim-kirim bisa. Apabila jenengan ingin pesan langsung hubungi nomor WA di deskripsi, nanti kita cantumkan. Berapa Om nomor WA-nya Om? 087 751 715 444. Oke, itu dia nomor WA-nya yang bisa dihubungi. Nah, dan sekarang untuk jenengan yang mungkin sudah ada ataupun sudah punya, oh kok tadi saya ke kebun ada segerumbulan lanceng dan bagaimana cara memanfaatkannya, itu ini dia, kita sekarang mau diajarin untuk cara panen. Mungkin ini pengambilannya dari glodok yang ini. Nah ini prosesi pengambilan dari glodok dan pengambilan sarangnya ya Om. Jenis sarangnya apa nih ya? Iya, sarang dari si lanceng itu sendiri, dan sekarang sudah ada di sini. Nah ini dia, sekarang kita coba proses manual. Ini madu lanceng ya Om ya? Madu lanceng.
Oh, jadi maksudnya ditaruh plastik itu biar gimana, Om? Biar pemerasannya mudah. Oh, gitu. Tak kirain nek langsung diperes di sini, enggak. Enggak. Ini juga higienis juga, jadi nggak mambu tangan. Nah, kenapa kok tadi kotor-kotor lah? Itu loh, karena prosesnya seperti ini. Jadi itu agak ada sedikit kotoran-kotoran tuh ya lumrah. Oh ya, namanya itu masih dilakukan secara manual. Waduh, Man. ini. Tapi kok rasanya koyone beda ya, Om ya? Ya, agak kecut. Oh. Jadi kalau madu yang asli perasan itu ternyata nggak begitu kental ya? Ya. Ini lanceng, kalau yang habis cerana agak kental. Oh, bedanya di situ. Terus warnanya barang agak lebih cerah. Dan untuk madu lanceng sendiri harganya beda, Om? Beda. Beda. Untuk yang 50 mili tadi? Yang 100 mili. Oh, kemasan per 100 mili? Iya. Kalau kemasan 150 mili. 150 mili ya? 100.000 ya. Itu 100.000 itu sudah dapat madu lanceng. Terus setelah diperes itu ada manfaat lain nggak itu untuk dari segi sarangnya itu? Ya, kalau sementara itu belum, cuma kadang sarang bekas-bekas bipolen, sisa bipolen direbus campur untuk makanan ayam. Oh, campur untuk makanan ayam? Ya, sementara cuma itu belum punya gambaran mau dijual atau di produk apa, belum Ada inspirasi belum lagi ada ya? inspirasi ya. Nah, nek tawon itu kan kadang-kadang itu kan saya itu ya nggak kadang-kadang, saya tuh ya seneng itu namanya apa kayak sambel tawon itu loh. Nah, itu kalau itu katanya dari sarang. Nah, itu apa hasil dari perasan atau lavanya ya itu ya? Lavanya? Lava habis cerana. Habis rana. Ya. Tapi misalkan kalau di sini itu diambil lavanya itu untuk dimasak ya eman-eman maksudnya ya. Sayang ya. Sayang karena sudah jadi madu itu sendiri. Nah, mungkin nanti juga kita akan berkeliling-keliling dan mungkin juga sudah lengkap mengenai budidaya di sini itu dari awal ambil. Ya, kita tidak bisa menampilkan prosesi ambilnya karena yo sudah banyak di sini. Itu mungkin di channel-channel lain ada itu prosesi pengambilannya, terus ditaruh di rumah. Terus nanti menunggu untuk dicek, selalu dicek ya untuk ketersediaan madu dicek ya. Itu dicek. Kontrol ada telur ratu kita ambil, buang. Oh, telur ratu dibuang ya. Itu untuk mencegah pecah koloni. Tapi nek bukannya pecah koloni itu akan menjadi lebih banyak? Iya, lebat. Tapi kan koloni yang di kotak budidaya berkurang. Oh gitu, anak buah itu ya, anak buah ini, jadi anak buah itu berkurang. Pecah koloni itu seperti itu, ada plus minusnya. Tapi kalau di sini untuk pecah koloni sendiri dicegah, memang dicegah. Untuk khusus untuk habis rana. Kalau untuk pelanceng pecah koloni manual. Pecah koloni manual memang dipecah berarti ya. Itu akan lebih nanti untuk si pekerjanya yang ngincup itu bisa lebih banyak sendiri. Lebih banyak ya. Berkembang biak intinya ya. Nah, itu jadi menangani agar tidak pecah koloni karena mengurangi lebah pekerja mungkin ya. Itu terus juga pemerasan langsung dilakukan seperti ini untuk kesemuanya ya. Kesemuanya seperti ini tadi. Jadi nggak ada campur tangan mesin dan sebagainya, alat bantu plastik dan juga torong plastik pun selalu baru. Terbukti itu stoknya banyak sekali. Setiap kali peras itu banyak. Terjaga dari tangan, walaupun ya yang namanya tangan itu walaupun wis cuci tangan ya tetap keringet ya. Itu tetap dijaga higienisnya itu dengan cara dimasukkan ke plastik. Dan pemanenannya tadi juga di sana ada itu diiris itu seperti itu. Dan mungkin tinggal kita mencobanya. Nah, untuk bibit misalkan kalau saya ini kan nek nyanggon beran-beran ke hutan-hutan itu kan rodok gatel loh ya saya. Rodok leleng awi. Itu nah beli di sini misalnya Pak, beli kotak itu bisa nggak di sini? Menyediakan nggak? Sementara belum.
karena sudah banyak yang dijual. Ini untuk memperbanyak koloni dulu. Wow, begitu. Berarti sebenarnya dulu itu ada. Berarti kalau stoknya pas melimpah bisa ya? Misalnya bisa. Mas, saya mau ambil sak kotak misalnya itu. Iya. Itu ada triknya khusus nggak boyongnya? Malam, Yang penting malam, dibawa Iya. malam. sore hari, koloni sudah masuk ke kotak, kita tutup, baru Dibawa. Iya. Oh, itu ada triknya seperti itu. Jadi apabila ada yang ingin mencoba dan tidak bisa mendapatkannya di apa jenenge, di alam liar, alam bebas, bisa menghubungi Om Bambang juga. Itu untuk ketersediaan bibit apabila pas ada ya Om ya. Iya. Kalau pas nggak ada ya lima dunia aja, serasa ndak repot-repot. Itu gitu aja. Nah, mungkin sekian ya Om ya, atau apa yang mau untuk disampaikan ke teman-teman untuk yang mau pengen budidaya, apa itu kiat-kiat yang pertama harus dilakukan itu apa? Mungkin ada pesan-pesan. Ya, kuncinya kalau lebah itu harus sadis. Sadis. Iya, sabar dan disiplin. Lanjut. Itu perlu apa? Ya, maksudnya dari sengatan, dari itu harus mental baja, tidak demam panggung. Baru bisa untuk Iya, mungkin membudidayakan ya. membudidaya. Keberanian yang enggak cuma-cuma, baratnya kita mau melompat, ada sungai, harus bener-bener berani gitu. Berarti nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Aja Kalau- wigah-wigih. Kalau masalah hasil ya itu kan pepatah Jawa kan ya ada itu, sejatine pitulungan iku tekane bebarengan karo kesabaran. Nah itu ya perlu proses. Jadi adanya suatu pertolongan itu datangnya akan bersamaan dengan buah kesabaran. Sabar terus ya. Sabar, disiplin. Tuh, sampun Om, udah itu tadi. Udah ya. Nah, itu tadi intinya kuncinya itu tadi, sadis, sabar, disiplin. Tidak takut dengan lebah ataupun tidak takut akan nanti wah kok nanti nek ternak lebah nanti gini itu, jangan takut karena yo mungkin kendala yang pertama ya memang sengatan ya Om ya. Sengat lebat itu Ya, tadi. yang jelas kasih sayang ke lebah itu, jangan sampai melukai, jangan sampai ya Mitos. iya, perlu proses pendekatan, perlu. Kalau yang dari baru dapat itu biasanya kan masih galak, ntar ya sering dicium keringat, sering ntar lama-lama adaptasi. Oh, dengan kita ya. Iya. Oke. Ilmu lagi nih. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan di sini. Incip-incip madu sudah. Dan waktunya mungkin kita untuk undur diri. Tetap dari Kelangenan jadi seduluran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya ya Om ya. Ya.